Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang tua mendahulukan satu anak kepada anak yang lainnya. Di antaranya yaitu orang tua mendahulukan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Dan ini adalah sebuah kekeliruan di dalam syariat Islam. Bahkan anak perempuan mendidiknya dan juga mengajarinya termasuk daripada hal yang sangat luar biasa di dalam agama Islam. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, barang siapa yang memiliki dua anak perempuan kemudian dia mengurusnya sampai baligh, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang sangat dekat. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatima wal mar'ah. Ya Allah, aku memberatkan dua hak orang yang lemah. Dua hak orang yang lemah, yaitu yang pertama anak yatim, kemudian yang kedua anak perempuan. Kemudian juga sebab yang kedua mengapa orang tua lebih mengedepankan satu anak dengan yang lainnya adalah karena anak yang satu lebih ganteng, lebih cantik dibandingkan anak yang lain. Maka ini adalah sebuah kezaliman dari orang tua. Apa dosa anak yang tidak ganteng, anak yang tidak cantik, sehingga kemudian diberlakukan tidak adil oleh orang tuanya? Bukankah ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan darinya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa atas penciptaan dan pengaturan. Makanya kalau seandainya kita memiliki anak, hendaknya kita berbuat adil kepada seluruh anak-anak kita, baik yang gantengnya ataupun yang setengah gantengnya ataupun yang tidak gantengnya, baik yang cantik ataupun yang tidak cantik ataupun yang setengah cantiknya. Sebab yang ketiga adalah karena orang tua mencintai sebagian anak dibandingkan sebagian yang lain, karena yang satu lebih agresif dibandingkan yang lain. Yang satu lebih agresif dibandingkan yang lain. Nah, ini juga sama dengan yang tadi. Agresif adalah salah satu sifat yang diberikan oleh Allah kepada setiap insan manusia. Ada anak yang lembut, ada anak yang santun, ada anak yang cepat tanggap. Maka tidak berhak kita untuk berbuat tidak adil terhadap anak-anak tersebut, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak tersebut, sendiri-sendiri, berbeda dengan yang lainnya. Sebab yang keempat, nah ini juga orang tua mencintai anak yang sempurna bentuk tubuhnya dibandingkan anak yang cacat bentuk tubuhnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dosa. Seorang orang tua lebih mencintai anak yang sempurna bentuk tubuhnya dibandingkan anak yang tidak sempurna. Perbuatan seperti ini adalah dosa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala talmizu anfusakum." Dan janganlah celah diri kalian, "Wala tanabazu bil alqab."
Dan janganlah kalian mengejek-ngejek dengan gelar-gelar. Maka tidak boleh seseorang memberikan gelar kepada anak-anak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri sang anak. Itu akan sangat menyakiti sang anak. Ya, itu akan sangat menyakiti sang anak. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa orang tua wajib berbuat adil. Di antara hadis-hadis yang lain yang belum kita sebutkan, perhatikan, penting. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'inda Allah 'ala manabir min nur, an yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadayhi yamin. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah akan diberikan cahaya yang tinggi di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala, atau kanan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua tangannya adalah kanan. Siapa orang-orang yang adil tersebut, yang diberikan cahaya dari yang tinggi, mimbar-mimbar dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Orang-orang yang berbuat adil saat memutuskan sebuah keputusan, dan juga berbuat adil kepada keluarganya dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, ini keutamaan berbuat adil di antara para anak, mendapatkan cahaya ataupun mimbar dari cahaya Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ini para ikhwan. Dan itu hadis riwayat Muslim sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-khair 70 sana." Ada orang ahli ibadah, beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Fa idza awsa wasiyah hafa fi wasiyatihi fa yukhtamu lahu bisyarri amali fa yudkhiluhu an-nar. Allahu akbar. Tetapi kalau dia kasih wasiat, terutama terhadap anak-anaknya, maka dia berbuat tidak adil terhadap wasiatnya, maka orang ini akan ditutup hidupnya oleh Allah dengan amalannya yang buruk. Akhirnya Allah memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pelajaran yang kedua dari hadis ini, bahwa orang tua yang tidak adil dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang tua yang tidak adil mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ini perkara yang tidak mudah kalau begitu, ya. Harus hati-hati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hadis yang sudah kita pelajari ataupun belum kita pelajari maksud saya, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "I'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum." Berbuat adillah kalian wahai para orang tua di antara anak-anak kalian. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, berbuat adillah kalian wahai para orang tua di antara anak-anak kalian. 2 kali Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut. Ini menunjukkan perkara yang besar dan tidak mudah orang tua tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Kemudian diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini sudah tadi ya, Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan bacakan perkataan para ulama tentang berbuat adil terhadap anak-anak. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, "Idza a'tal walidu ba'da waladihi syai'an lam yajuz hatta ya'dila bainahum wa yu'til akhar mithlah."
Jika seorang orang tua beri kepada anak sebuah hadiah, maka pemberian ini tidak boleh sampai dia memberikan kepada anak-anak yang lain hadiah-hadiah. Ya. Jadi misalkan gini, kita kasih anak pertama ini, kemudian anak kedua nanti dia setelah sebulan, enggak. Tapi saat yang bersamaan diberi. Kalau tidak, nggak usah diberi semuanya. Nah, itu maksudnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dari sisi fikih, apa hukum berbuat adil kepada anak-anak dari orang tua? Terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Maliki mengatakan bahwa berbuat adil di antara para anak hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih mengutamakan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan anak-anaknya yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih mengutamakan Asim bin Umar bin Khattab di dalam pemberian dibandingkan anak-anaknya yang lain. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita An-Nu'man bin Bashir yang dari awal kita pelajari, beliau memberikan kepada anak, yaitu kepada Bashir sang bapak memberikan kepada Nu'man hadiah, lalu minta disaksikan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menolak karena tidak adil, karena anak-anak yang lain tidak dikasih. Maka akan tetapi dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Fashhad ala hadza ghairi." Silahkan cari persaksian lain selain aku. Artinya itu boleh. Silahkan cari persaksian lain selain aku. Adapun aku tidak akan bersaksi di atas kezaliman. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ishhad ala ghairi. Cari persaksian lain selain aku. Ini menunjukkan bahwa boleh tidak berbuat adil. Menunjukkan bahwa berbuat adil hukumnya hanya dianjurkan saja, tidak wajib. Tetapi wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa pendapatnya mazhab Hambali. Kemudian salah satu riwayat dari Imam Malik. Kemudian ini adalah pendapat ulama Abdullah bin Mubarak. Kemudian Tawus bin Kaisan, seorang tabi'i, bahwa wajib berbuat adil kepada anak-anak di dalam pemberian hadiah. Kalau ada orang tua mengkhususkan sebagian anak dengan hadiah atau membedakan di antara mereka, jadi begini, ini satu dikasih, yang lain tidak dikasih, atau semuanya dikasih, cuma yang ini beda dengan yang lain, maka ini berdosa, wajib bertaubat kepada Allah. Maka wajib untuk berbuat adil terhadap anak-anak di dalam pemberian. Dan ini pendapat yang kita kuatkan, hukumnya wajib. Yang tidak berbuat adil berdosa. Ya, yang tidak berbuat adil berdosa. Lalu bagaimana Ustaz? Sudah terjadi, yang satu dikasih rumah, yang satu belum. Maka jawabannya adalah berusaha untuk mengasihi rumah yang satu, duitnya kemudian lagi, ya sudah, tetap dia berusaha untuk mengasihi rumah kepada yang satu. Atau cara yang kedua, atau rumah yang ada yang sudah dikasihkan kepada yang pertama dibagi kepada anak-anaknya yang lain sehingga adil. Dibagi dengan cara rumah itu dijual kemudian dibagikan pada anak-anaknya yang lain. Nah, ini pendapat yang lebih kita kuatkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Sekarang permasalahan selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua sudah memberikan kepada anaknya hadiah atau hibah, kemudian di situ terlihat tidak adil, bolehkah orang tua mengambil kembali hadiah tersebut agar nanti diberikan secara adil kepada seluruh anak-anaknya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan seseorang untuk mengambil kembali hibah dan hadiah yang sudah diberikan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'aidu fi hibati kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qayh." Orang yang minta kembali hadiah yang sudah dia berikan itu seperti orang yang muntah lalu dia mengambil kembali yang sudah dia muntahkan. Itu perumpamaan yang sangat buruk, ya. Tidak boleh diambil kembali hadiah yang sudah dihadiahkan. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dari Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu li rajulin muslim an yu'ti al-'atiyah fayarji'u fiha." Tidak boleh seorang ngasih hadiah lalu dia mengambil kembali hadiah tersebut, illa al-walid fi ma yu'ti walada. Nah, ada pengecualian. Kecuali orang tua yang ingin mengambil kembali apa yang sudah dia berikan kepada anaknya, ya, kepada anaknya. Pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi secara umum hadis-hadis ini tidak boleh mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan, kecuali orang tua apa yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, maka tidak mengapa seseorang untuk mengambil kembali hadiah atau hibah yang sudah diberikan kepada anaknya dari orang tua. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Nah, terakhir saya ingin bahas tentang apa sebenarnya hukum orang tua mengambil harta sang anak. Ya, ini kan lagi rame. Ada seorang anak mengeluh di media sosial tentang hartanya diambil oleh bapaknya. Saya daripada dituduh berbicara sendiri, saya akan bacakan fatwa dari Imam Ibnu Baz rahimahullah. Soalnya berbunyi begini: hal yahiqqu lil abi an ya'khudha mal ibnihi wa mumtalakatihi bi hujjah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala anta wa maluka ya abi. Apakah berhak seorang bapak mengambil harta anaknya dan kepemilikan dari anaknya dengan alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu? Maka Syekh menjawab, Syekh bin Baz rahimahullah, "Na'am, iya. Lahu an ya'khudha min mali ibnihi." Boleh orang tua, sang ayah mengambil dari harta anaknya, min mali ibnihi ma sya' idza lam yadurra ibnahu. Boleh mengambil harta anaknya sekehendaknya selama tidak membahayakan sang anak. Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, inna atyaba ma akaltu min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum.
Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya yang paling baik, apa yang kalian makan adalah hasil usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Lakin laisa lahu an yadurrah, tapi tidak berhak sang ayah membahayakan sang anak. Bal yajibu an yatruka lahu ma yakfi, dan wajib bagi orang tua untuk meninggalkan apa yang mencukupi bagi sang anak. Wa in kana lahu dzurriyyah wa zaujah kadzalik. Begitu juga yang mencukupi untuk anaknya, istrinya dan cucunya. La budda an yatruka lahu ma yakfi wa zaujatahu wa auladahu. Wajib bagi sang ayah untuk meninggalkan apa yang mencukupi untuk anaknya, istrinya dan anak-anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Amma idza kana waladuhu ma 'indahu ahad wa akhadha malahu wa sara yunfiqu alaihi fala ba's. Nah, ini perhatikan. Adapun jika seorang anak tidak memiliki orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, lalu sang bapak mengambil harta sang anak, lalu kemudian dengan diambil harta sang anak tersebut sang bapak menafkahi sang anak tadi, maka ini tidak mengapa. Lakinnal afdala lil walid an yata'ata al umura allati la taj'alul aulad yubghiduna. Tetapi, nah ini dia. Kata Syekh, tetapi yang paling afdal memang sang ayah tidak mengerjakan perkara-perkara yang membuat sang anak murka, wa yakrahuna, dan membencinya, wa yatamannawna zawalah, bahkan menginginkan dia mati. Yanbaghi lahu an yulahidha khawatirahu. Ya, semestinya seorang ayah memperhatikan perasaan si anak. Wa alla yatma'a fi amwalihim, dan tidak rakus terhadap harta sang anak. Lakin ya'khudhu ma yahtaju ilaih. Tapi boleh orang tua mengambil apa yang dia hajatkan, ya, secukupnya. Ya'khudhu min amwalihim ma la yadurru. Boleh mengambil harta mereka selama tidak membahayakan mereka. Fima yahtaju ilaih, di dalam perkara-perkara yang dihajatkan oleh sang bapak tersebut. Amma yata'ammadu dararahu, adapun yang menyengajakan kesengsaraan bagi sang anak, mara bahaya mudarat bagi sang anak, fala yajuzu lahu dzalik. Tidak boleh bagi orang tua ayah melakukan itu. Bal wala budda an yad'a lahu ma yahtajuna ilaihi. Tapi wajib bagi sang ayah meninggalkan apa yang diperlukan oleh sang anak. Wala siyama idza kana lahum aulad lahum dzurriyyah. Apalagi kalau seandainya sang anak memiliki anak-anak, memiliki istri, ya, la budda yatruku lahum ma huwa kafir. Wajib bagi ayah meninggalkan apa yang mencukupi bagi sang anak tersebut. Wala yatasabbabu fi ta'tili amrihim, dan jangan sampai kelakuan orang tua, kelakuan ayah tadi menyebabkan sang anak akhirnya dia sengsara, tidak bisa berbuat apa-apa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dirar. Tidak boleh, tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Nah, ini para ikhwan. Jadi itu tanggapan dari kalau seandainya seseorang diambil hartanya oleh ayahnya. Ada penjelasan lain di sini.
Ya, perhatikan baik-baik. Ini agar dipahami baik-baik. Karena sangit lawan abah mengambil harta, ya. Bahkan yang sangat menyedihkan, dan itu harus dinasihati, bahwa diceritakan keburukan bapaknya di media sosial, enggak boleh. Ini sebuah kedurhakaan. Kalau dia merasakan kezaliman dari orang tuanya, maka dia berhak untuk menasihati orang tuanya, tapi jangan melalui media sosial. Ya. Dan saya sering mengatakan, tidak ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala ingin segera berikan di dunia atas amal saleh, di samping disediakan pahala tersebut di akhirat, kecuali bakti orang tua. Sebaliknya, tidak ada siksa yang ingin Allah segerakan di dunia di samping Allah Subhanahu wa taala menyediakan siksanya di akhirat dibandingkan durhaka pada orang tua. Kita ini, para ikhwan, saya sering ucapkan ini, kita ini ada setelah takdir Allah, kemudian dengan adanya orang tua kita, ya. Dan orang tua kita berbuat baik kepada kita dari mulai semenjak di dalam janin kita sampai kita dilahirkan, itu belum ada kesepakatan atasnya. Kenapa kamu, wahai orang tuaku, berbuat baik kepadaku? Oh, karena saya mendapatkan jasa dari engkau. Enggak ada. Orang tua kita berbuat baik terhadap kita karena memang menginginkan kita hidup, menginginkan kita dewasa. Sebagaimana patah Arab mengatakan, badiul ma'ruf la yukafa. Yang memulai kebaikan tidak bisa dibayar jasanya. Kenapa? Karena dia berbuat baik karena tidak ada sebelumnya apa-apa. Ya. Beda dengan anak. Kenapa bakti orang tua? Karena mendapatkan jasa dari orang tua. Sedangkan orang tua ya, tidak melakukan, tidak mendapatkan jasa dari sang anak. Taib. Lihat, perhatikan sekarang. Ada penjelasan menarik nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, anta wa maluka li abik. Ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, dan sesungguhnya bapakku ingin mengambil hartaku. Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-lam fil hadits laysa lil milki qat'an. Lam di dalam hadis tadi bukan berarti itu milik bapak, akan tetapi boleh bagi bapak mengambilnya. Bukan berarti harta anak itu milik bapak, enggak. Tetapi boleh bagi sang bapak mengambilnya sesuai dengan hajat keperluannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Sebaiknya memasukkan anak ke dalam pesantren di usia berapa tahun? Kebetulan baru dikasih 1, khawatir rindu kepada anak. Mohon sarannya Ustaz. Maka jawabannya tergantung sang anak. Ya, apakah dia setelah SD sudah bisa mandiri atau tidak? Ya, tapi kalau cuma 1 begini biasanya sangat dimanja. Ya, apa-apa, ma datang mamanya. Ya, makanya di pesantren dan ilmu sebelum jadi wali santri itu sesudah kelulusan itu dinyatakan lulus, maka nanti ada penataran. Dia disuruh, orang tuanya disuruh mendidikkan kepada anaknya harus pintar, mengurus diri sendiri,
Karena di pesantren nggak diajarin itu. Ya, itu adalah hasil didikan oleh orang tuanya. Bisa mencuci celana dalam, bisa motong kuku yang benar, bisa mandi yang benar, ya, sehingga bisa menyikat gigi yang benar, sehingga tidak sakit-sakitan nanti di pesantren. Dan itu adalah ajaran di rumah. Di pesantren tidak mengajarkan itu karena sudah lewat masanya. Masanya sudah umur 13, 14, 15, SMP, SMA. Bukan ajaran itu lagi yang diajarkan di pesantren, tapi makna kehidupan, pendidikan, pengajaran, ya, agar dia lebih dewasa. Maka dilihat ini anaknya. Kalau anaknya umur lulus SD bisa dimasukkan, maka masuk. Dan lebih cepat lebih baik. Makanya dari mulai SD sudah diajarkan mandiri, bisa mandi, bisa gosok gigi, ya. Dan di pesantren yang jenjang SMP SMA tidak diajarkan lagi itu. Itu ajaran SD di rumah, ya, oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Apakah adil itu harus selalu bermakna sama dalam hal pemberian atau disesuaikan berdasarkan kebutuhan sang anak? Jawabannya adalah asal hukumnya sama, baik laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi jika diperlukan untuk dibedakan tanpa harus sangat berbeda jauh, maka tidak mengapa. Tentunya anak yang berumur misalkan 5 tahun berbeda dengan pemberian yang anak berumur anak SMA, beda. Tetapi asal hukumnya dia disamakan dalam pemberian. Adapun kaifiat pemberiannya, barang yang diberikannya disesuaikan dengan umurnya. Wallahu a'lam. Laki-laki dan perempuan, asal hukumnya orang tua wajib memberikan kepada anak laki-laki, wajib memberikan kepada anak perempuan. Tetapi hajat keperluan anak perempuan terkadang lebih banyak dibandingkan anak laki-laki, dan seterusnya seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengatasi atau mendidik anak yang tantrum? Tantrum ini kalau seandainya dia suka marah-marah, dan ini yang terjadi pada generasi alfa sekarang. Ya, jadi kalau dinasihatin sedikit tantrum, marah. Generasi alfa yang sekarang tahun 2020-an tantrum. Bahkan dimulai dari tahun 2010-an. Nasihati sedikit langsung marah-marah, meledak-ledak. Ya. Maka yang seperti ini adalah pertama, orang tuanya harus sering-sering memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. U'idzu bikalimatillahi tammat min syarri min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Kemudian yang kedua, orang tuanya wajib bersabar. Karena banyak di sana orang-orang yang tidak punya anak, yang sangat menginginkan anak. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian terhadap anak kita yang kalau sedang marah dia tantrum. Maka bersabar. Dengan cara mensyukuri anak tersebut, keberadaan anak tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk mendoakan sang anak agar dia diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Mungkin tambah yang keempat dengan meruqyah anak tersebut. Sering-sering dibaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Kafirun, ya, agar berubah. Wallahu a'lam. Jika anak bercanda dan ribut pas lagi sholat, apa boleh kita bergerak memindah mereka agar terpisah sedang kita lagi sholat? Jawabannya adalah berpindah
ada 3 atau sampai 4 macam. Berpindah yang atau bergerak di dalam sholat, yang pertama adalah yang disyariatkan, maka ini tentunya boleh. Yang kedua adalah bergerak di dalam sholat karena keperluan yang sangat mendesak, maka ini hukumnya adalah wajib, terutama untuk menyelamatkan nyawa dan semisal. Yang ketiga adalah bergerak tanpa ada keperluan yang sangat mendesak, maka ini hukumnya makruh. Yang keempat, bergerak sampai saking banyaknya bergerak terlihat dia seperti tidak sholat. Nah, yang seperti ini hukumnya batal sholatnya. Maka dari yang ditanyakan masuk kepada poin yang ketiga, yaitu apabila seseorang punya hajat, maka dia boleh untuk menggerakkannya ataupun memisahkan antara anak yang sedang bertengkar tadi. Wallahu a'lam. Terkait anak yang pernah berbuat masalah dan menjadikan orang tua jadi kurang sayang lagi dan lebih perhatian kepada anak yang lain yang penurut kadang sulit menghilangkan rasa kecewa ke anak. Jawabannya adalah sama tadi, itu adalah nikmat dari Allah, maka syukurilah. Tidak semua orang memiliki anak. Makanya tadi kan dalam kajian saya sebutkan bahwa anak itu nikmat dari Allah, maka bersyukurlah. Ya. Wallahu a'lam. Dan kalau orang sudah bersyukur terhadap keberadaan anak, maka pada saat itu dia akan bersabar apapun yang dilakukan oleh sang anak tersebut. Dia tetap tidak mendoakan keburukan, dia tetap berbuat baik sebaik-baiknya kepada anak-anaknya, karena dia merasa ini adalah nikmat Allah yang besar di saat sebagian orang tidak mempunyai anak. Wallahu a'lam. Apakah termasuk tercela bila orang tua yang lebih mencintai anak yang taat, rajin dan sopan daripada anak yang suka kasar? Bagaimana keadaan orang tua yang suka kasar kepada orang tua? Bagaimana dengan kisah Nabi Yakub yang lebih mencintai Nabi Yusuf daripada saudara-saudara Nabi Yusuf? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak tercela mencintai anak yang ahli ibadah, akan tetapi tercela apabila dibanding-bandingkan dengan anak yang tidak terlalu ahli ibadah. Coba lihat kakakmu, tuh dia selalu sholat di masjid. Jadi anak dibegitukan, akhirnya dia tidak akan bisa melampaui kakaknya, karena senantiasa yang dijadikan standar oleh orang tua adalah kakaknya. Nah, ini kekeliruan. Banyak anak-anak yang dia akhirnya stres karena standarnya adalah kakaknya. Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Dan ini tidak diperbolehkan, ya para ikhwan. Tapi secara umum kalau kita mendapati anak kita ahli ibadah, kita suka, semangat. Sedangkan kalau kita mendapati anak kita yang tidak ahli ibadah, maka pada satu tugas kita adalah menasihatinya. Nah, kisah Nabi Yakub, bagaimana mencintai Nabi Yusuf dibandingkan yang lainnya? Maka jawabannya adalah iya, itu benar berdasarkan nas dari Al-Quran. Akan tetapi kecintaan Nabi Yakub kepada Yusuf itu berdasar. Itu adalah mendasar. Sebagaimana yang terjadi bahwa Nabi Yusuf, beliau seorang yang anak yang baik, yang penurut, ya, tidak seperti anak-anak yang lainnya. Maka dicintai oleh Nabi Yakub. Lalu berarti Nabi Yakub tidak adil? Maka jawabannya hasya wa kalla, tidak sama sekali. Akan tetapi yang dimaksud pada ayat tersebut adalah Nabi Yusuf alaihissalam lebih dicintai oleh bapaknya dikarenakan Nabi Yusuf taat kepada bapaknya, penurut kepada bapaknya. Wallahu a'lam. Jadi ada sebab yang mubarrir, ada sebab yang membuat Nabi Yakub akhirnya lebih mencintai Nabi Yusuf dibandingkan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam.
Jika orang tua lebih banyak memberi hadiah kepada saudara yang qadarullah secara ekonomi lebih kurang dari saudara-saudara yang lain, apakah diperbolehkan? Maka jawabannya adalah boleh memberi hadiah, tapi jangan sampai menelantarkan anak dan istri. Wallah. Orang tua menyuruh mendaftar CPNS, Ana daftar dan ternyata lulus tahap pertama seleksi administrasi di Kutai Timur. Alasan lain saya mendaftar CPNS adalah agar mendapatkan pekerjaan yang bisa dekat dengan orang tua di Kutim. Tetapi di sisi lain saya merasa perlu menemani dan mengajak adik perempuan yang masih kuliah di Samarinda. Saya ragu untuk melanjutkan tahap seleksi. Bagaimana cara yang baik menyampaikan kepada orang tua? Saya juga takut memilih. Jika memilih untuk melanjutkan, apakah ini termasuk iradah kauniyah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini adalah dia harus melihat kepada keridhaan orang tua. Orang tua dari dua pilihan tersebut mana yang lebih ridha? Apakah dia bekerja di Kutai Timur ataukah dia maksudnya bekerja sih melanjutkan seleksinya, ataukah dia menemani saudarinya yang sedang di Samarinda? Maka yang sedang berkuliah di Samarinda. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa saran orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu lebih didahulukan. Meskipun ada beberapa batasan, kita tidak wajib mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua. Ya. Tapi saran orang tua selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka itu lebih baik dilakukan. Saya perempuan 28 tahun belum menikah. Qadarullah saya ada kelainan rahim bawaan lahir. Kondisi yang mengakibatkan saya ke depannya tidak bisa memiliki anak. Dulu pernah ada sifat ta'aruf sampai kepada saya. Saya lihat tujuan menikahnya ingin memperbanyak keturunan. Saya langsung tolak karena saya tidak akan mampu memberikan keturunan. Bila ada tawaran ta'aruf, saya pasti akan sampaikan kondisi ini. Tapi kenyataannya saya selalu berusaha menolak tawaran ta'aruf karena merasa kekurangan ini sangat berdampak. Di sisi lain, saya masih tenang dengan kesendirian, bisa belajar, menghafal Quran, sibuk memperbaiki diri, tidak perlu memikirkan siapapun. Mohon nasihat dan motivasi untuk saya, Ustaz. Saya selalu menghindari tawaran ta'aruf dan juga bersedih dengan tawaran ini, dengan kondisi ini. Apa sebaliknya tujuan menikah dengan kondisi saya tidak bisa memiliki keturunan? Kalau ada jawaban Ustaz poligami adalah solusi, mohon nasihatnya juga Ustaz. Saya sangat cemburuan, mungkin karena kondisi keluarga saya broken home. Orang tua berpisah, kurangnya perhatian dari orang tua sejak kecil. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pertama, tidak boleh seorang perempuan dan laki-laki untuk bertabattul. Nah, Rasulullah SAW anit tabattul. Rasulullah SAW melarang untuk tabattul. Tabattul itu menyendiri, tidak menikah. Yang kedua, apabila seorang perempuan sudah memahami yang tadi dilarang untuk tabattul, maka tidak mengapa dia membuka diri untuk berta'aruf. Lalu apakah wajib dia menjelaskan kepada sang laki-laki bahwa dia mempunyai kelainan rahim? Maka jawabannya adalah jika laki-laki tersebut bertanya, iya wajib. Jika tidak ada kewajiban untuk menyebutkannya. Ya.
Tetapi saran saya diberitahukan, karena itu berkaitan dengan tujuan dari pernikahan. Nah, kalau seandainya dia ternyata laki-lakinya menerima, ya sudah, saya menerima. Mau punya anak, tidak punya anak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya mau menerima, maka terimalah. Yang penting dia tidak menyendiri, karena menyendiri diharamkan dalam agama Islam dan berdosa. Menyendiri diharamkan dan berdosa. Adapun disebutkan tadi bahwa di sisi lain saya masih tenang dengan kesendirian. Ini hanya ketenangan yang semu. Beda dengan seorang perempuan yang sudah memiliki suami. Dia lebih tenang, lebih bisa menjaga pandangan, lebih bisa menjaga kemaluan, lebih bisa banyak pahala, yaitu mengurus suami. Ya, banyak pahalanya mengurus suami. Mencari ridha suami adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau di poligami maka asal bersabar. Ya, asal bersabar maka tidak mengapa. Jadi salah satu tujuan menikah iya mempunyai keturunan, tetapi juga salah satunya adalah melampiaskan syahwat yang ada. Yang kalau tidak terlampiaskan maka akan berpengaruh buruk. Tapi yang jelas sekali lagi saya katakan tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk tabattul, yaitu menyendiri, tidak mau menikah. Wallahu a'lam. Kita harus adil kepada anak. Bagaimana kalau bukan anak kandung? Maka jawabannya, kalau bukan anak kandung tidak wajib adil, karena yang diwajibkan adalah anak kandung. Ya. Apakah harus juga sama perlakuannya antara anak kandung dan anak angkat? Jelas beda. Anak kandung yang wajib untuk dinafkahi. Anak angkat ya sebatas dia ingin berbuat baik kepada anak tersebut. Tidak ada kewajiban untuk berbuat adil sesama kepada anak-anak tersebut. Beda anak kandung dengan anak angkat. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya membatalkan doa keburukan yang tidak sengaja orang tua terucap kepada anaknya? Jawabannya, doakan anak sebanyak-banyaknya dengan kebaikan, agar yang sudah didoakan dengan keburukan itu menjadi terhapus ataupun terkalahkan dengan doa yang baik-baik dari orang tua. Ya, makanya ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar jangan bermudah-mudah mendoakan keburukan untuk sang anak. Demikian. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bulan depan insyaallah menarik, dan saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu bawa anak-anak mudanya, karena bulan depan berkaitan dengan mengurus anak-anak yang sudah baligh. Bagaimana menghadapi anak-anak yang sudah baligh, terutama anak-anak di zaman sekarang yang benar-benar harus dijaga keberadaannya, terutama yang berkaitan dengan aurat, kesucian, kemaluan. Ini menjadi PR bersama kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.